Pertama kali di dunia, pemuda Malaysia ciptakan Lamborghini dua alam. Muhammad Amirul berkata bot jet car sepanjang 6.1 meter dan lebar 2.14 meter itu boleh memuatkan antara 5 hingga 6 penumpang serta pernah ada individu mahu membelinya pada harga RM150,000. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ini memang pertama kali di dunia yang pernah saya jumpai, yang pernah saya tengok, yang pernah saya ketahui di media sosial. Pemuda Malaysia, mantan ataupun bekas pelatih giat mara cipta Lamborghini Air, geng. Dan perjuangan ini bukan langsung jadi, geng, tapi juga mengorbankan sampai Rp15.000, itu setara dengan 50 juta untuk cipta Lamborghini Air ini, geng. Ini belum pernah ada di negara manapun kecuali di Malaysia, dan ini yang menciptakan asli pemuda Malaysia. Boleh jalan di air dan juga boleh jalan di darat. Sempat nak tenggelam, jadi modal Rp15.000 hampir melayang. Tapi pengorbanan dan juga perjuangan pemuda Malaysia ini tetap giat, tetap kokoh. Dia nggak mau ini sampai gagal, dan akhirnya ini yang terjadi. Kegagalan pertama sehingga menyebabkan kerugian melebihi RM15,000 apabila bot jet car bermodelkan Lamborghini ciptaannya tenggelam bukan pengakhiran. Berbekalkan prinsip tidak mudah mengalah, bekas pelatih giat mara daerah Setiu Muhammad Amirul Mat Nasir, 22 tahun dari Kampung Saujana, terus mencipta bot jet car model kereta idamannya sejak kecil. Kesilapan mengadut serbuk gentian kaca ketika kali pertama mencipta pengangkutan air pada tahun 2022 sehingga bot hampir tenggelam tidak melemahkan semangat Muhammad Amirul yang juga anak bongsu daripada 5 beradik. Belajar daripada kesilapan pertama, Muhammad Amirul sekali lagi mencipta jet car bermodelkan Lamborghini kali kedua pada Februari tahun lalu. Dengan tunjuk ajar tenaga pelatih giat mara daerah Setiu Muhammad Fauzi Ismail, jet car ciptaan keduanya menampakkan hasil apabila tidak tenggelam. Katanya mereka menggunakan bahan asas seperti serbuk gentian kaca dan 7 metrik tan tanah liat untuk dijadikan acuan. Mereka mengambil masa kira-kira 6 bulan untuk menyiapkan bot jet car, termasuk mereka cipta badan bot menyerupai Lamborghini. Jet car Lamborghini ciptaan Muhammad Amirul kemudian tular melalui pelbagai laman sosial oleh pelancong dari dalam dan luar negara yang pernah menaiki sama ada untuk ke Pulau Redang atau Pulau Perhentian. Muhammad Amirul berkata bot jet car sepanjang 6.1 meter dan lebar 2.14 meter itu boleh memuatkan antara 5 hingga 6 penumpang serta pernah ada individu mahu membelinya pada harga RM150,000. Bagaimanapun katanya setakat ini dia tidak bercadang menjual ciptaannya itu, sebaliknya digunakan bagi memenuhi permintaan pelancong. Muhammad Amirul berkata dia turut bercadang mencipta bot jet car dua alam, iaitu boleh bergerak dalam air dan daratan. Wow, kalau kita tengok barusan, geng, ya, mobil ataupun Lamborghini-nya ini memang menyerupai yang asli, geng. Tempatnya juga mewah meskipun buatan dari barang-barang yang sangat-sangatlah sederhana. Dari modal Rp15.000 sampai ditawar Rp150.000 Malaysia. Wow, itu berapa ratus juta itu, geng. Sudah berapa M itu, geng, di Indonesia harganya, ya. Tapi pemuda Malaysia ini bukan tergiur dengan uang, bukan terlalu nafsu dengan uang, tapi pemuda Malaysia ini ingin menarik pelancong-pelancong dari luar negara untuk melayani pelancong-pelancong tersebut. Jadi dia tak nak jual barang buatannya sendiri. Nah, ini saya yakin, geng, saya yakin sangat suatu hari nanti pasti akan berkembang di Malaysia, karena memang sistem kerajaan Malaysia itu bukan hanya apabila
apabila ada pemuda Malaysia yang mempunyai skill seperti ini pasti akan dikembangkan, bukan hanya dibiarkan saja. Pasti akan diberikan tawaran untuk membuat lagi dan lagi, dan kemungkinan besar akan dibuatkan kilang untuk mengembangkan pembuatan teknologi-teknologi ini, geng. Karena saya tahu pemikiran kerajaan Malaysia itu sangat-sangat mensupport apabila ada teknologi-teknologi yang terbaru, apalagi ini pertama kali di dunia. Lain macam lah kalau dekat Konoha itu macam mana ya. Nah, karena kemarin itu ada acara tahunan ataupun boleh dikatakan pertunjukan pesawat jet, tepatnya ini di Langkawi. Ini sudah kelas internasional, geng. Jadi bukan hanya di Malaysia, bukan hanya pesawat Malaysia saja, tapi ada beberapa negara juga yang ikut di situ. Ada juga dari Indonesia, ada juga dari Rusia. Nah, ini yang penasaran, saya yang paling penasaran yang dari Indonesia itu macam mana, semewah apa gitu, dan skillnya itu sehebat apa gitu. Karena kan ramai ya influencer Indonesia yang menyombongkan Indonesia ini mempunyai pesawat yang canggih-canggih, yang bagus-bagus, yang mempunyai skill yang luar biasa. Nah, sekarang dipertunjukkan di Malaysia, tepatnya di Langkawi. Macam mana pertunjukannya, dan ramai juga yang merendahkan Malaysia itu nggak punya skill dalam bidang ini. Wah, ini lagi panas ini, geng. Tapi ini bukan soal panas atau pamer, itu bukan, tapi ini sebuah pertunjukan ataupun skill para militer tersebut ketika membawa pesawat tempur udara. Jom langsung kita simak satu per satu. Ini opening ya, ini opening nih. Wow, gila. Berapa banyak modal dia keluarkan nih, geng. Wow, ada tempat tertentu ya, khusus ya. Wow, keren. Sumpah. Skillnya itu loh, geng. Wow, man. Apa ini, cuy? Pahit faktanya ini, Indonesia ikut 5 Langkawi, cuma bawa pesawat Jupiter. Netizen Indo cakap punya Sukhoi 35 buatan Rusia. Tak ada pun. Astagfirullahaladzim. Jangan macam itu, Kak. Janganlah. Kita tengok aja. Wow, keren. Skillnya ini loh. Wow, berbentuk love, geng. Tabrak. Wah, masih jauh ternyata. Nah, ini skillnya Malaysia ini. Persembahan terbaik Panglima Tentara Udara. Wah, pesawatnya ada bendera Malaysia. Wow, macam mana nih skillnya orang Malaysia? Ini yang sering diragukan ini, geng. Katanya Malaysia nggak punya skill dalam tentara udara. Jadi kita tengok skillnya.
mulai keren, mulai keren. Saya membayangkan bila di dalam pesawat itu macam mana rasanya ya. Pening tak itu. Pening lagi dari rasa. Itu tak terbiasa ya. Keren cuy, naik terus cuy. Jatuh. Oh bukan, jatuh, takut saya tengoknya. Balik. Gila. Boleh berhenti ya ke udara ya. Ini kameramennya pun ada nih. Tentara udara Malaysia cuy. Boleh ya dulu macam itu ya. Gila, semua skillnya dikeluarkan di sini kan. Asapnya itu macam mana asap? Wih, ini apa ya, breaknya ya. Turun nih. Banyak di situ tuh. Wah, pesawat-pesawat banyak geng. Wah, ini kalau ada di Indonesia saya mesti tengok juga lah geng. Nampaknya seru ya. Dan yang ada di pikiran saya tadi ketika saya tengok tadi geng, macam mana rasa orang di dalam itu ya. Kita naik pesawat biasa aja ya, Air Asia itu apabila kena sengit siki ataupun kena awan gitu rasanya ke hati itu sudah
mau copot, geng. Apalagi kalau sampai macam ini, lepas tuh pusing-pusing, turunnya macam ini, wah, rasanya macam mana ya. Nah, ini jawaban dari netizen-netizen Konoha yang selalu mengatakan Malaysia itu nggak punya skill di militer udara. Tapi faktanya ketika dia tampil sendiri membuat kita terkejut. Skillnya itu cukup luar biasa, geng. Cukup luar biasa dan ini sangatlah keren. Semoga lah ya, bila saya pergi ke Malaysia lagi, ya Allah, teringin sangat, tapi bila ini, ya moga-moga aja lah diberikan jalan yang terbaik gitu ya. Oke, sekian dari sini dari saya, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.